Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme pada bidang ekonomi. Tujuan utama dari kolonialisme dan imperialisme adalah mencari uang dan mengumpulkan kekayaan. Selain itu juga, tanah-tanah yang awalnya adalah milik raja-raja kemudian diakuisisi sebagai tanah milik pemerintah kolonial. Uang dan kekayaan itu digunakan untuk membiayai keperluan pemerintahan, termasuk untuk membiayai perang. Pemerintah kolonial juga menerapkan wajib pajak kepada rakyat dan para petani. Bahkan hasil bumi para petani dibeli dengan harga yang sudah ditetapkan sendiri. Pada masa Daendels, dibangun Jalan Raya Pos atau Groot Postweg. Jalan itu dibangun hampir di seluruh Pulau Jawa sebagai sarana pertahanan untuk menghadapi Inggris. Jalan yang dibangun itu menembus bagian hutan dan gunung untuk menghindari rawa-rawa antara Jakarta dan Cirebon. Tindakan Daendels membangun Jalan Raya Pos ini mendapat pujian dari Menteri Penjajahan. Tapi selain itu juga, ia mendapat kecaman banyak orang karena dinilai menggunakan kerja rodi yang menimbulkan banyak korban jiwa. Tapi tidak disangka pembangunan jalan ini mendapat keuntungan bagi penduduk setempat, yaitu yang pertama, akses yang semakin mudah dan cepat, yang kedua, distribusi lancar, ketiga, ramainya perdagangan di sepanjang Jalan Anyer sampai Panarukan. Pada masa pemerintahan Raffles, pemerintah memiliki kewenangan untuk menyewakan tanah sehingga pemerintah juga mendapatkan pajak tanah. Dengan demikian, pelaku ekonomi adalah pihak swasta. Sistem ini telah membuka kemerdekaan ekonomi yang didukung oleh kepastian hukum usaha. Pada masa pemerintahan Raffles juga telah diberlakukan perdagangan bebas yang berdampak positif bagi kemakmuran rakyat. Sejak itu juga, kegiatan ekonomi uang di desa-desa Jawa dan daerah lain Hindia Belanda berubah. Yang semula sistem ekonomi swadaya menjadi sistem ekonomi komersial. Setelah Raffles diganti, sistem ini juga terus berkembang. Perkembangan ini didukung dengan munculnya perbankan yang masuk ke Hindia Belanda sejak tahun 1828. Ditandai dengan didirikannya The Java's Bank pada tanggal 24 Januari 1928. Kemudian menyusul bank-bank lainnya seperti Netherlands Handelsmaatschapppij, The National Handelsbank, dan Eskanter Bank. Dampak lain dari perkembangan kolonial dan imperialisme adalah 1. Munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur-jalur kereta api dari Jakarta ke Bogor, kereta api di Pulau Jawa, dan lain sebagainya. Kedua, munculnya pelabuhan-pelabuhan. Pada 1746, kantor pos pertama didirikan di Batavia. Terhubungnya jaringan kereta api dan jalan pos telah mempercepat pengiriman surat lewat pos, sehingga informasi semakin berkembang cepat. Di Sumatera, pelayanan pos dilakukan dengan mobil, misalnya di Palembang, pantai timur Sumatera, dan Aceh. Pelayanan telegraf dimulai sejak 1855, sehingga informasi semakin cepat sampai. Sistem ekonomi kapitalis mulai bangkit ditandai dengan masyarakat Indonesia mulai mengenal beberapa jenis tanaman perkebunan yang diekspor di pasar dunia. Dapat disimpulkan bahwa dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi adalah: yang pertama, mulai diperkenalkan sistem ekonomi uang untuk menggantikan sistem perekonomian tradisional. Yang kedua, mulai dikenal tanaman-tanaman yang laku di pasar dunia, serta dibangunnya sarana-prasarana pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, dibangunnya sarana-prasarana transportasi kereta api dan pelabuhan-pelabuhan yang berdampak baik dalam perekonomian.